Kaget, mendadak di dekat kita ada orang pingsan. Panik nih, panik, bingung. Nggak tahu apa yang harus saya lakukan nih untuk menolongnya. Padahal situasi lagi genting nih, geng. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Orang bisa pingsan kapan saja, di mana saja ya, geng. Oleh karena itu, kemampuan dalam memberikan pertolongan pertama pada orang pingsan ini bukan hanya tugas tenaga kesehatan nih, geng. Tapi semua orang wajib mengetahui cara memberikan pertolongan yang cepat dan juga tepat tentunya, agar penanganan awal dapat diberikan saat situasi genting terjadi kayak tadi. Kenapa pingsan ini bisa terjadi? Pingsan umumnya terjadi karena otak kita kekurangan pasokan darah nih, geng. Sehingga asupan oksigen dan gula darah ke otak juga ikut berkurang nih. Akibatnya terjadilah nih penurunan kesadaran untuk sementara waktu. Selain itu, pingsan juga bisa saja disebabkan oleh kondisi medis atau penyakit tertentu seperti hipoglikemia, kemudian stroke, gangguan jantung, penurunan tekanan darah yang tiba-tiba atau drastis, serangan panik, kemudian gangguan elektrolit, atau bahkan penyakit ketinggian ya, geng. Bahkan cedera kepala nih akibat jatuh atau akibat kecelakaan. Penanganan orang pingsan tidak boleh sembarangan ya, geng. Tidak boleh. Penting untuk dapat membedakan pingsan yang biasa atau dengan kondisi lain yang lebih mengancam nyawa. Oleh karena itu, perlu nih kita tahu nih cara pertolongan pertama pada orang pingsan. Lalu bagaimana sih cara pertolongan pertama pada orang yang pingsan dengan tepat dan cepat? Yuk simak video ini sampai habis ya, geng, agar kita tidak gagal paham nih. Pertolongan untuk orang pingsan sebenarnya ditentukan oleh penyebabnya nih. Namun biasanya kita juga tidak tahu nih kronologis penyebab orang itu sampai pingsan kenapa. Maka dari itu, digunakanlah nih prosedur umum sebagai pertolongan pertama sebelum orang tersebut ditolong oleh tenaga kesehatan dari rumah sakit. Langkah-langkah untuk menolong seseorang yang pingsan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita coba cek dulu nih kesadaran dan respon orang yang pingsan tersebut. Cobalah untuk menyadarkan orang tersebut dengan memanggilnya agak lantang dan juga guncangkan dia. Contohnya, Pak. Nah, begitu. Jika dia hanya pingsan biasa, biasanya dia akan merespon nih, ada apa? Atau saya di mana gitu. Nah, langkah tadi ini membantu mendapatkan kembali kesadaran lebih cepat. Jika dia tidak merespon nih, langsung nih kita telepon ambulan terdekat. Jangan lupa perkenalkan nama kita, situasinya seperti apa, dan lokasi kejadiannya di mana. Kemudian cek juga nih pada orang tersebut ada luka nggak sekitar tubuhnya. Jangan-jangan ada patah tulang leher nih, geng, atau dikenal dengan fraktur servikal. Yang kedua, perhatikan nih, ada tidak nadinya detak jantung dan pernapasannya. Cek kinerja jantung dan paru, ini sangat penting. Jika kalian mendapati orang tersebut dalam kondisi tidak bernapas, kemudian juga detak jantungnya juga tidak ada, kita bisa ceknya ya di nadi karotis dekat leher. Kalau tidak ada nadinya, mulailah nih kita lakukan resusitasi jantung paru, yaitu dengan kompresi jantung. Nah, dikenal dengan RJP. RJP ini dilakukan 30 kali ya, gengs, dengan kompresi dada. Ulangi hal tersebut sampai bantuan tiba. Get directly over the victim. Put the heel of one hand in the center of the chest, then put your other hand on top of the first. Then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. Beberapa indikator kehilangan kesadaran menjadi indikasi yang sangat serius dan mengancam jiwa. Jika kalian dapati orang tersebut bibir pipinya membiru, kemudian detak jantungnya sangat lambat, nadinya bahkan berhenti, tidak ada nadi, kemudian pernapasannya tampak sulit, bahkan tidak ada nafasnya, gengs. Nah, jika kita sudah menolong orang tadi dan orang tersebut sudah sadar atau ambulannya sudah datang, maka kita bisa nomor 3 nih, pindahkan pasien tersebut ke tempat yang aman dan nyaman. Misalnya pindahkan nih orang tersebut ke pinggir jalan, jangan di tengah jalan. Kemudian usahakan cari tempat yang teduh di mana bisa mendapatkan udara yang segar. Tapi hati-hati nih, geng, pada korban yang pingsan karena kecelakaan lalu lintas. Hati-hati jika dia mengalami patah leher alias fraktur servikal, karena memindahkan pasien tersebut harus dengan teknik yang benar. Jika tidak diketahui atau kita tidak benar memindahkannya, ini bisa menyebabkan kelumpuhan
kesembuhan, geng. Nah, tadi ya setelah ada ambulan, maka tugas kalian menyelamatkan nyawa orang tersebut telah selesai. Nah, beda lagi nih, guys, ketika kita temukan seseorang yang menyatakan seperti ini, aduh, saya mau pingsan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, segera bantu untuk membaringkannya di tempat yang aman. Orang yang hampir pingsan biasanya keseimbangan mereka akan menjadi tidak stabil dan terlihat akan jatuh. Umumnya, kesadaran akan meningkat seiring waktu. Nah, cegah juga nih pasien bangun terlalu cepat setelah dia berbaring. Hal ini menghindari kejadian dia untuk pingsan yang berulang. Yang kedua, kita bisa lakukan posisi kakinya lebih tinggi. Nah, sanggah ayah kaki menggunakan bantal atau benda lain sehingga posisi kakinya lebih tinggi dari kepala saat dia berbaring. Tujuannya agar aliran darah ke otaknya menjadi meningkat. Ini dilakukan pada seseorang yang pingsan bukan karena terluka ya, geng. Misalnya bukan karena jatuh dari ketinggian atau kecelakaan tertabrak. Yang ketiga, longgarkan pakaiannya, geng. Pakaian yang ketat bisa membuat seseorang kesulitan dalam bernapas. Maka, biar napas tidak terganggu, lakukan pelonggaran pakaiannya dan juga jangan biarkan nih penderita dikelilingi terlalu banyak orang. Biarkan dia dengan tenang dengan udara yang terbuka agar bisa lebih banyak mendapatkan oksigen. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan nih untuk share menyebarluaskan video-video ini agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat bahagia.